Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Frencius Marupua, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercubuana Jatisampurna. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Latar belakang, belakangan ini penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan fisik sudah mengalami interferensi dan mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul dalam masyarakat luas di Indonesia tentunya berdampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan masa yang akan datang. Saat ini masyarakat sudah banyak menggunakan bahasa gaul dan generasi muda Indonesia tidak lepas dari penggunaan bahasa gaul ini. Bahkan para generasi muda inilah yang paling banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang terpenting di NKRI ini. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, berarti kita sudah menjunjung tinggi bahasa persatuan sebagaimana tercantum dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia bukan berarti kita melupakan bahasa daerah masing-masing. Definisi bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Menurut Kerap Smartvardipa memberikan dua pengertian bahasa. Pertama, bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, bahasa adalah komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrary. Dari pendapat Kerap di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di dunia ini. Karena dengan bahasa, orang bisa berinteraksi dengan sesama, dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Selain itu, bahasa juga mencakup sistem lambang bunyi yang arbitrary dan sistem bunyi yang memiliki arti serta makna. Fungsi bahasa. Bahasa itu sendiri menurut Abidin menjelaskan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai media komunikasi. Tetapi selain sebagai media komunikasi, bahasa juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan diri, gagasan, dan pengalaman, contohnya dalam puisi. Fungsi yang kedua adalah fungsi estetis. Bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan. Fungsi estetis ini bisa diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Yang ketiga adalah fungsi informatif. Artinya bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Yang keempat, alat fungsional. Artinya bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Bahasa baku. Bahasa baku, setiap negara mempunyai bahasa resmi masing-masing. Dalam bahasa Indonesia, bahasa resmi itu disebut bahasa baku. Bahasa baku terdiri kata-kata baku. Kata-kata baku adalah kata-kata yang standar sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku berdasarkan atas kajian berbagai ilmu termasuk ilmu bahasa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok, yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari pada bahasa percakapan maupun bahasa tulisan. Bahasa lazim digunakan dalam komunikasi resmi, contohnya surat menyurat resmi, pengumuman resmi, undang-undang, dan lain-lain. Yang kedua, wacana teknis, contohnya laporan resmi, karya ilmiah, buku pelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, yang terakhir adalah pembicaraan di depan umum dan pembicaraan dengan orang yang dihormati. Bahasa gaul itu sendiri adalah bahasa yang khas di Indonesia dengan jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali di komunitas Indonesia. Bahasa gaul dijadikan sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilahnya ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan, disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman. Namun seiringnya bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya hanya dipakai preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia beralih fungsi menjadi bahasa gaul. Struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Struktur dan tata bahasa dari bahasa prokem tidak terlalu jauh berbeda dari bahasa formalnya. Pada dasarnya ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif.
Dalam banyak kasus kosakata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek memulai melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan awalan e. Kata emang itu bentukan dari kata memang yang disisipkan bunyi e. Di sini jelas terlihat terjadi pemendekan kata berupa menghilangkan huruf depan m. Komunikasi KAG, kata kagak, bentuknya dari kata tidak yang bunyinya tit dengan kak. Huruf konsonan pada kata pertama diganti huruf vokal i diganti a, huruf konsonan kedua diganti g sehingga kata tidak menjadi kagak. Sisipan e, kata temen merupakan bentukan dari kata teman yang huruf vokalnya a menjadi e. Hal ini mengakibatkan terjadi perbedaan pelafalan. Contoh penulisan dengan bahasa gaul: gue atau gua. Kata ini sungguh digunakan oleh suku Betawi bertahun-tahun lalu dan menjadi kata untuk menyebutkan saya, lu, elu, dan tersebut. Kata ini juga untuk menyebutkan anda atau kamu. Yang ketiga adalah bonyok. Bonyok ini adalah kata singkatan dari bokap nyokap, orang tua. Bonyok yang berarti adalah bokap dan nyokap. Bokap itu ayah, nyokap itu ibu. Garing, kata ini adalah merupakan kata bahasa daerah dari daerah Sunda yang artinya tidak lucu. Awal kata ini hanya digunakan di Jawa Barat, namun karena banyaknya mahasiswa luar pulau yang kuliah di Jawa Barat lalu kembali ke kota kelahiran mereka, kata ini kemudian dipakai mereka dalam hidup beberapa kesempatan karena seringnya digunakan dalam pembicaraan. Akhirnya kata ini pun menjadi populer di beberapa kota besar di luar Jawa Barat. Hoax yang diartikan sebagai berita palsu. Di dalam dari kata sama dalam bahasa Inggris yang berarti cerita bohong. Awalnya hanya pengguna internet di Amerika saja yang menggunakan istilah hoax, tapi lama-lama kata ini menjadi dipakai di seluruh dunia. Cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Tidak dapat dipungkiri lagi, dalam bermasyarakat, bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul. Karena itu memang suatu proses dalam psikologis. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul bisa kita hilangkan atau jika perkembangannya yang dapat kita lakukan yaitu pertama, menanamkan sifat cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara, contohnya mengadakan lomba, puisi, pidato, dan lain-lain. Kedua, memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah inisiatif dan kemauan yang kuat dari dalam diri kita sendiri. Kesimpulan dan saran dari presentasi yang saya berikan adalah saya menyimpulkan jadi keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Saran dari saya adalah hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja. Yang kedua, mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Berikut daftar pustaka yang referensi dari presentasi saya, dan terima kasih. Semoga apa yang saya presentasikan bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan selalu sehat.